Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Crow Zero 2. Cekidot. Setelah di video sebelumnya Juta dapat menangkan duel melawan Shibayama, terlihat di sisi lain Genji dan Serizawa juga sedang melawan Kroco-Kroco Housen. Kroco-Kroco Housen itu sangat berambisi untuk mengalahkan Genji dan Serizawa. Genji meminta Serizawa untuk menjauh karena jarak mereka yang berdekatan. Namun dicuekin Serizawa. Mereka pun melakukan serangan gabungan dan meninju botak Housen. Semua siswa di sana ketakutan. Mereka berpikir jika Serizawa dan Genji bersatu akan sulit untuk dikalahkan. Tiba-tiba di tengah kerumunan, satu persatu kroco-kroco dari susuran terpental. Orang-orang di sana kaget dan bertanya, apa yang sedang terjadi? Ternyata itu adalah ulah Matoba yang menerbangkan satu persatu siswa susuran. Salah satu anak buah Matoba memberitahunya jika Shibayama telah dikalahkan oleh Juta. Lalu Matoba pun membuka jalur dan menghajar anak-anak susuran untuk membalaskan kekalahan Shibayama. Matoba pun kini sudah melihat Juta yang tengah berdiri. Saat Matoba ingin menghadapi Juta, dia terkena tendangan dari seseorang. Juta pun menoleh. Dia tidak sadar jika Matoba telah memanggilnya. Orang yang menendang Matoba adalah Tokachi. Tokachi kembali mengingat saat Matoba tiba-tiba datang ke susuran dan memukul Serizawa. Dia ingin membalas perlakuan Matoba. Matoba meremehkan Tokachi. Dia berkata, "Apa kau serius ingin melawanku?" Tanpa babi bu, Tokachi langsung bergerak menyerang Matoba. Namun sebelum Tokachi menyentuh Matoba, dia terkena uppercut dari Matoba. Tokachi berpikir, jika yang dapat melawan Matoba satu versus satu hanya Genji dan Serizawa, dan Tokachi tidak ingin selalu mengandalkan Serizawa. Dia pun lalu mendorong Matoba. Namun Matoba kembali dapat menendang perut Tokachi. Kemudian dia terkena pukulan di wajahnya. Tokachi tergeletak dan baru sadar jika Matoba ternyata memang lebih kuat dari yang dipikirkan. Kemudian Matoba memungut kaki Tokachi dan mengayunkannya sampai dia terpental dan mengenai Izaki. Tokachi tidak pernah berpikir jika perbedaan kekuatan Matoba dengannya sangat jauh. Tokachi pun tergeletak. Matoba berpikir jika Tokachi adalah seorang amatir. Dia pun pergi meninggalkan Tokachi. Namun tiba-tiba Tokachi bangun dan menyerang Matoba dari belakang. Dia ingin melakukan apa yang dia bisa, dan satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah membuat Matoba kelelahan. Matoba pun kembali menendang Tokachi, dan dia terlempar sangat jauh. Namun Tokachi tidak menyerah. Dia mencoba bangkit dan berdiri lagi. Walaupun Tokachi sudah kelelahan, dia tetap berdiri dan menyerang Matoba dan mendorongnya. Matoba kembali membanting Tokachi. Tokachi yang memang keras kepala, dia tetap berdiri lagi dan menyerang Matoba lagi. Matoba pun menendang lagi. Dia bilang jika itu sudah cukup. Namun Tokachi belum saja menyerah. Akhirnya Matoba pun melancarkan serangan terakhirnya.
sampai membuat Tokachi tergeletak. Di pertarungan lain, Tokyo sedang berhadapan dengan Kumakiri. Tokyo berpandangan dengan Kumakiri. Namun, belum diperlihatkan pertarungan Tokyo, salah seorang Kroco Suzuran berbicara kepada Serizawa jika Tokyo telah dikalahkan. Genji dan Serizawa pun kaget, dan itu membuat Serizawa semakin marah. Sementara itu Kumakiri yang baru saja memenangkan duel dengan Tokyo tampak kelelahan. Narumi berteriak dengan Kumakiri, "Kumakiri, kerja yang bagus." Kumakiri hanya memberi isyarat kepada Narumi jika tugasnya telah selesai. Narumi tidak membiarkan Kumakiri pamer begitu saja. Narumi tambah bersemangat untuk menghajar anak-anak Suzuran. Di pertarungan lain, Mikami Brother sangat kompak melawan anak-anak Hosen dengan serangan kombinasi. Mikami Brother dapat menghancurkan siswa-siswa Hosen satu persatu. Anak-anak Hosen itu ketakutan dengan serangan kombinasi Mikami Brother. Di saat mereka sedang asyik menghajar kroco-kroco Hosen, mereka mendapat tantangan dari salah satu pemimpin Hosen bernama Ebisawa. Dan yaps, ternyata di Hosen juga memiliki siswa yang kembar. Dua kembar Hosen itu langsung menyerang Mikami Brother. Mereka meninju dan menendang mereka. Itu membuat Mikami Brother menjadi lebih bersemangat lagi. Mereka mengitari Ebisawa Brother, sehingga membuat Ebisawa Brother bingung apa yang dilakukan oleh Mikami Brother. Takeshi berkata, jika ini adalah teknik rahasia yang dimiliki Mikami Brother bernama Rolling Shadow. Teknik ini sengaja mereka ciptakan untuk melawan Serizawa. Dan itu membuat bingung Ebisawa Brother. Namun konyolnya, Ebisawa dapat dengan mudah menghajar mereka. Ebisawa Brother tidak terkecoh dengan gerakan Mikami Brother. Belum lagi, teknik itu membuat Mikami Brother sangat kelelahan. Para kroco-kroco Hosen yang menonton pertarungan itu, mereka mengira jika Mikami Brother benar-benar adalah orang yang terbelakang. Ebisawa lalu meremehkan mereka. Manabu berkata jika mereka mempunyai teknik yang lain, dan kali ini mereka akan serius. Takeshi pun berguling dan membuat Manabu bisa terbang lebih tinggi untuk meninju salah satu Ebisawa Brother. Namun lagi-lagi mereka dapat ditangkis dan akhirnya Ebisawa Brother menghajar mereka. Dengan konyolnya, lagi-lagi Manabu malah meminta time out. Takeshi berkata jika Ebisawa Brother telah curang karena menyerang sebelum Mikami Brother dapat menggunakan tekniknya. Ebisawa Brother benar-benar menganggap Mikami Brother adalah orang yang bodoh. Namun Mikami Brother tetap saja akan mencoba tekniknya. Para bocah Hosen itu pun heran mengapa mereka ingin mencobanya padahal itu sudah gagal. Manabu pun kembali mencobanya. Namun sebelum mencoba teknik itu, Ebisawa Brother terlebih dahulu memukul mereka dan membuat keduanya terjatuh. Ebisawa Brother terus-menerus menghajar Mikami Brother. Mikami Brother pun bangkit dan menghajar mereka dengan satu serangan. Mereka kesal karena bahkan mereka belum menunjukkan teknik andalannya, tapi selalu dihentikan oleh Ebisawa Brother. Dan akhirnya Mikami Brother ingin menunjukkan lagi teknik rahasianya. Namun sebelum mereka melakukan teknik rahasianya, ternyata Ebisawa Brother sudah tergeletak karena serangan yang tidak sengaja dilakukan mereka. Scene ini sangat-sangat konyol sih. Mikami Brother
dapat mengalahkan episode Brother dengan sangat lucu. Akhirnya kroco-kroco Hosen itu pun menyadari jika Suzuran memang menakutkan. Sementara itu, Kuga masih menonton pertarungan antara Hosen dan Suzuran. Ia dihampiri seseorang. Orang itu adalah Bito Tatsuya. Kuga pun bertanya kepada Tatsuya, mengapa dia tidak membantu teman-temannya. Namun Tatsuya dingin dan diam saja. Kuga berkata kepada Tatsuya, jika jumlah Hosen lebih banyak dari Suzuran. Namun dia berpikir, jika kemungkinan kemenangannya adalah 50-50 dan pertarungan antara pemimpin yang akan jadi hasil dari pertarungan itu. Namun Tatsuya masih diam saja. Sementara itu di tengah pertempuran, Makise sangat bersemangat sekali. Kroco-kroco Hosen itu mengira jika Makise adalah gorila, dan Makise pun menghajar orang yang mengatakan jika Makise adalah gorila. Juta juga masih berjuang untuk mengalahkan kroco-kroco Hosen. Juta sudah mulai kehabisan tenaga. Kumakiri juga masih berjuang melawan anak-anak Suzuran. Dia juga terlihat kelelahan. Sementara itu siswa Suzuran ketakutan melihat cara bertarung Ryo Urushibara. Anak Suzuran itu meminta Ryo untuk berhenti memukul temannya karena dia bahkan tidak mampu lagi untuk berdiri. Ryo yang dasarnya memang psikopat, dia malah mengajar orang itu sampai babak belur. Narumi menyuruh Ryo untuk tenang. Ryo hanya tersenyum dengan muka penuh darah dari lawannya. Kembali ke Kuga. Dia mengira Suzuran akan menang. Tatsuya yang dari tadi hanya diam saja mulai untuk berkata. Tatsuya tidak membahas pertarungan itu. Dia malah memuji rambut Kuga yang keren. Kuga pun berkata, jika dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat rambutnya terlihat seperti itu. Sementara itu di pertarungan lain, Izaki sudah bertemu dengan Matoba. Matoba berkata, jadi kamu selanjutnya Izaki. Izaki pun menjawab, jika ini sudah waktunya Matoba untuk tidur siang. Matoba langsung menyerang Izaki. Namun Izaki dapat menghindar serangan dari Matoba. Matoba kembali melangsungkan tinjunya. Namun Izaki kembali dapat menghindarinya. Dia berpikir jika Matoba benar-benar orang yang kuat. Izaki pun membalas serangan dari Matoba. Namun Matoba dapat menangkap tinjuan dari Izaki. Kemudian Matoba menendang Izaki dengan keras. Lalu Matoba menguppercut Izaki. Matoba berkata, jika ternyata Izaki sama seperti Tokaji, orang yang sangat lemah. Namun Izaki masih dapat berdiri. Di samping itu, Tokaji yang telah kalah dari Matoba pun memberi semangat kepada Izaki. Matoba berkata kepada Tokaji, pecundang seharusnya diam saja. Tokaji pun membalas, jika orang lemah tidak boleh bertingkah sok keren. Kita pun dibawa flashback saat pertemuan pertama kali Izaki dan Tokaji. Tokaji berkata kepada Izaki, jadi kau badut yang menyebut dirimu serigala emas. Yeps. Dan video pun berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, karena saya akan membahas pertemuan pertama antara Izaki dan Tokaji. Thank you. Jangan lupa klik like dan subscribe video saya ya teman-teman. Bye.